Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah kedatangan Rudy Ahong Gunawan dan Muhammad Sandi Pramana. Gila, gue udah gak sabar. Gimana perjalanan ke sini? Macet di sini. Oh, kalau ini Jakarta memang. Tampaknya kalau nunggu satu orang belum datang dari tadi lapar lagi. Lapar ya? Waduh, kelamaan nunggunya tadi ya? Iya. Emang ada delay tadi? Enggak kan? Enggak ada, cuma macet aja. Macet aja ya? Gimana perjalanan, lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Nah, untuk Sandi gimana persiapannya nih? Alhamdulillah, persiapan udah 90% udah siap. 90%? 10% saya serahkan yang di atas. Oh gitu. Kalau untuk berat badan juga? Berat badan udah alhamdulillah masuk. Udah masuk ya? Masuk. Waduh. Gimana kok Ahong? Udah masuk belum? Wah, Ahong. Saya masuk WC keluar lagi. Gimana maksudnya? Masuk WC keluar lagi. Oh gitu ya. Tapi persiapan udah oke dong nih. Kemarin beratnya ke waktu ketemu dulu kita 90 lebih kan? 92. 92. Sekarang dengar-dengar hari ini udah 78 katanya. Bener? Iya, 78. 78 ya. Itu gimana turunin berat secepat itu? Ini banyak yang mau nih di sini turunin berat seperti itu. Nah, itu gue juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Aminin aja. Aminin aja. Nah, ini kita udah tahu ya bahwa Ahong ini ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta penggemar dia dan pencinta bela diri One Pride MMA. Nah, ini pastinya akan 18 Maret ini akan menjadi satu momentum yang sangat besar karena di hari itu juga 3 title fight ya. Langsung bersamaan tuh. Ada Rudy Ahong Gunawan, ada Suwardi, ada Gugun Gusman. Nah, ini pastinya semua pencinta bela diri Indonesia ini nggak sabar untuk menunggu tanggal 18 Maret ini. Nah, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga dari fight review-nya ya. Kita ngobrol sama Ahong, juga ngobrol sama Sandi. Nah, bagaimana tanggapan Ahong nih? Lu dibilang eranya udah habis. Era lu tuh udah habis, kata Sandi. Ah, menurut pendapat lu gimana? Apa emang iya era lu udah habis? Nanti kita tanya dia ya, kenapa dibilang era udah habis? Apa tua apa gimana maksudnya? Ya tua. Tua ya? Iya. Gimana? Tuhan gue daripada dia yang ngomong. Betul ya? Itu kualat loh. Nah, gini, jadi pada saat manusia ada batasannya, ada umurnya juga. Tapi pada saat gua mau melawan Sandi Pramana, apapun itu bukan masalah interimnya gitu. Cuman gua pengen mencoba aja. Pada saat gua ini berasa diri gua tua, tetapi apakah gua masih bisa untuk berhadapan sama anak muda gitu kan? Oh, ya, hanya pembuktian diri. Tapi jika nanti ternyata saya masih sanggup, ya berarti saya masih belum habis eranya kan? Oh iya, belum habis eranya ya. Dan yakin nggak nih kalau dengan performa lu setelah lu udah cut weight, badan lu kan lu yang ngerasain tuh. Nah, bagaimana performa lu terakhir ini? Kalau gue di kasur, gue aman. Kalau Ini gue di tempat latihan, gue masih aman. Di oktagon gimana? Di oktagon nih masih 50-50 nih. Wah, 50-50? Kenapa 50-50? Karena dari kejadian yang sebelumnya dan pertandingan sebelumnya kan gue masih ngaco. Oke. Belum jelas arah tujuan. Seneng loh mukanya dia kalau lu ngomong 50-50 lu. Ya. Seneng dia. Kenyataannya seperti itu. Kita tidak bisa, ya buktinya udah ada kan gitu. Tetapi apa yang terjadi pada saat lalu kan itu yang menjadi pengalaman kita, gurunya kita, dan kita akan bisa mengkoreksi apa yang kurang dari diri kita dan kenapa bisa begitu kan gitu. Nah, nanti pada pertandingan tanggal 18 yang ada akan terbukti siapa gitu. Apakah bisa saya mengatasi apa yang saya rasakan selama ini dan rasa saya gundah gulana gitu kan? Terjawabkan, nanti akan terjawab nanti gitu. Kalau dari Sandi sendiri, kenapa lu bilang eranya udah habis? Ya, karena eranya Pak Ahong itu di era-era tertentu sudah nggak ada. Cuma Bang Alwin aja yang masih ada. Maksudnya era umurnya juga. Hah? Umur Bang Ahong itu. Umur. Kalau dari pertandingan terakhir gimana? Dari pertandingan terakhir saya lihat dari pertandingan kemarin ya kurang lah. Mengecewakan. Saya siap sih ketemu langsung nanti. Oh, siap ya. Tapi pastinya Ahong udah ada persiapan juga dong di sini. Ya, siap-siap bikin kopi aja, hati-hati nanti kopinya takutnya keburu lagi bikin habis. Oke. Nah, tanggapan Sandi sendiri gimana? Lu dibilang gaya bertarung lu terakhir itu waktu lawan Sarwo Edi juga kayak terburu-buru gitu. Lu dibilang terburu-buru main. Gaya main lu tuh kayak terburu-buru itu kan nggak cantik ya, kayak terburu-buru mainnya gitu.
Kalau terburu-buru itu pengennya nafsu, pengen juara juga, pengen menang. Orang main itu harus cepat, menang, juara yang saya ambil. Tapi kan gara-gara itu, gara lu terburu-buru, akhirnya lu kan melakukan pelanggaran gitu. Iya. Itu buat introspeksi saya sendiri aja. Menurut Dari lu gimana, Hong? kemarin. Dia kemarin dia tuh terlalu terburu-buru mainnya. Terus sampai akhirnya dia memukul belakang kepala. Pendapat lu gimana? Itu nggak sengaja aja. Nggak sengaja aja. Nggak sengaja? Ya, Bang Sandi itu nggak sengaja untuk mukul belakang kepala. Dalam pertarungan pasti ada yang namanya itu benturan apa kesalahan pasti ada. Cuman tergantung dari lawannya. Kalau emang dia kuat, pasti dia berdiri lagi. Nah, dari gaya dia yang terburu-buru itu ada kelemahan, titik lemahnya yang nggak bisa lu ambil nggak? Titik lemah? Iya. Ada dong, pasti. Ada ya? Pasti ada. Setiap orang yang melakukan serangan pasti ada kelemahannya. Nah, ini dari sifat dia yang sikap dia terakhir bertarung itu yang terburu-buru, itu kelemahan apa yang Ahong lihat dari diri Sandi Pramana? Kelemahan apa? Enggak, dibilang kelemahan enggak. Bukan kelemahan seperti itu. Saya juga menyerang juga buru-buru, tapi bukan kelemahan yang seperti itu. Maksudnya itu bukan sesuatu yang salah gitu. Metodenya seperti itu, cuman hanya karena terburu-buru itu sehingga menyebabkan misalkan jadinya diskualifikasi, ya kan? Bukan masalah di sana. Hanya setiap kita melakukan sesuatu yang terburu-buru, terkadang kita melewatkan sesuatu yang akan menyebabkan diri kita itu berbahaya misalkan. Iya. Seperti itu. Iya, begitu terburu-buru, terlalu emosi bisa melakukan kesalahan-kesalahan ya. Gitu ya. Gimana Sandi sendiri dari yang kemarin sudah terjadi, ada evaluasi apa dan perubahan apa yang nanti Sandi akan ini? Untuk saya dari kejadiannya kemarin sama Sarwaidi itu, saya ada introspeksi saya sendiri, dari pelatih juga, latihan, dari kegiatan sehari-hari saya, dari latihan lah kita ada membentuk, saya sudah dilatih untuk persiapan. Nah, saya pengen tanya nih Mas Sandi ya, begitu kamu tahu nih kamu bakal title fight sama Ahong, apa yang ada di perasaan lu awal-awal? Perasaan saya senang sih. Senang ketemu Ko Haong. Kenapa gitu? Kalau saya menang dari Ko Haong, ada kebanggaan sendiri buat saya. Waduh, semua orang pengen menang dari Ahong. Ini jadi inceran semua petarung Indonesia karena ini. Ko Haong yang di kelas ini cuma Ko Haong yang punya sabuk abadi. Wih, betul, bener ya. Di kelas welter, kelas terberat di Indonesia ya. Iya. Paling jago dong nih. Siap. Wah, kalau bisa ngalahin ini paling jago dong ya. Paling jago. Ngalahin kakek-kakek. Ngalahin kakek-kakek. Nah, Ahong bilang lu jangan sampai kalah sama orang tua katanya. Dia menurut dia udah lebih berusia dari lu. Nah, seberapa pede lu bisa ngalahin dia yang jauh lebih tua? Ya nanti tunjukkan aja di oktagon nanti. Ya, maksudnya, maksudnya seberapa percaya dirinya lu bisa ngalahin dia? Saya 90 lah. 90%? Saya yakin. 10%-nya? 10% buat nanti buat saya. Oh, oke. 10%. Itu potongan dong. Enggak, 10% bukan buat dia. Bukan buat dia. Buat siapa dong? Buat saya. Buat dia. Saya serahkan 100% nanti dia. dong? 100% lah. Oh, 100%. Oke. Nah, Hong, lu dibilang stamina lu kurang. Ya kan? Tapi apa yakin nih Ahong akan menyerah semudah itu? Karena kemarin pertandingan terakhir lu kan, lu sendiri ngomong, lu kecewa sama pertandingan terakhir lu. Nah, apa persiapan lu? Terus bagaimana dengan kekurangan stamina lu? Gimana lu menyikapi hal ini? Ini dia. Jadi waktu dibilang tanding sama Muhammad Sandi Pramana, ayo gue mau gitu kan. Ya, kenapa? Karena dari situ gue bisa introspeksi bahwa gue dulu nggak punya ambisi untuk menang. Nah, sekarang gue ketemu lawan yang pantas. Nah, gue ingin bertanding bener-bener gue pengen gitu. Nah, apapun yang sudah gue lakukan dulu akan gue koreksi dan kemudian akan gue tunjukkan nanti pada saat fight sama Bang Sandi kan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kita akan mempertunjukkan suatu pertandingan atau fight yang bener-bener ya, dia punya skill, saya punya skill. Masalah saya punya nafas, kita nggak bisa bilang itu gara-gara kita lebih tua. Nggak juga. Nggak jadi. Itu hanya orang bodoh doang yang ngomong seperti itu. Alasan aja ya? Kalau lu berani tanding, ya lu berani mempersiapkan diri. Itu aja. Oke, jadi jangan sampai mengecewakan lawan, jangan sampai mengecewakan pemirsa. Umur nggak selalu jadi alasan ya? Nggak. Walaupun itu jadi salah satu faktor, tapi nggak selalu jadi alasan. Iya. Bisa aja nih yang lebih umur
memenangkan pertandingan Bisa ini saja. ya. Nah, Sandi, lu diakuin loh, ini dibilang lawan yang pantas loh. Nah, kalau tanggapan lu gimana, San? Soal Ahong yang sering kehabisan bensin nih tengah jalan nih. Dan lu bilang kan lu pede banget nih. Pede. Nah, Kalau saya yakin lah. Dari kemarin Bang Ahong nggak ada persiapan. Dari nggak ada persiapan latihan. Kalau sekarang kan nggak tahu Bang Ahong latihan apa nggak tahu. Lu yakin apa enggak nih dia staminanya bisa 3 ronde, 5 ronde? Yakin nggak lu dia bisa 5 ronde? Hah? Nggak yakin. Nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Dia udah persiapan turun dari 92 sampai sekarang tuh 77 nanti besok. Jadi Kenapa nggak berat yakin? 90 nurunin 10 Apa? kilo. Kenapa? Ya terkuras kondisi dulu. Kenapa nggak yakin? Maksudnya dia udah turun berat begitu Iya. banyak. Saya Artinya yakin, yakin ketemu Ahong. Uh-uh. Saya juara ketemu Ahong. Oh. Saya yakin kan bisa. Oke, Muhammad Sandi yakin ya? Yakin. Juara. Oke. Jadi di sini yang saya mau tanya adalah apakah Ahong menurut Sandi kuat 5 round gitu kan? Kenapa dibilang nggak kuat tadi? Tadi bilang wah kayaknya nggak kuat nih 5 round. Kenapa nggak dibilang nggak kuat? Gitu loh. Kenapa dibilang nggak kuat 5 round? Nggak kuat. Coba tanya Bang Ahong, kuat nggak nanti 5 round? Saya udah siap. Tanya sendiri dong, dia ada orangnya di Kuat sini. ya Bang Ahong, 5 round. Kuat nggak 5 round? Nggak kuat. Hah? 5 round nggak kuat. 5 round nggak kuat. Cuma 1 roundnya cukup. Wih. Ya, coba nanti tunjukkan di oktagon. satu roundnya cukup. Dibilang 1 round cukup. Artinya ini kelihatan dia akan keluarin pukulan yang keras dan langsung bikin knockout seketika nih. Rencananya seperti itu. Kelihatannya gameplaynya seperti itu tuh kelihatannya. Kalau dari omongannya seperti itu. Gimana tanggapan lu? Dari tanggapan saya, mau mengalahkan saya di KO di 1 round. Saya sudah mempersiapkan diri dari kondisi saya untuk melawan Ahong. Oke, lu kan bilang kalau lawan Ahong tuh lu tahu Ahong nih raja KO. Iya. Terus lu sendiri mau langsung adu pukul, adu hantam jarak dekat ya. Ngelawan King of KO dengan gaya pukulannya ya. Dan langsung nggak pakai jarak jauh, langsung lu bilang mau langsung jarak dekat. Iya. Kenapa lu seyakin itu? Apa emang lu akan merasa semudah itu? Lu berusaha untuk ngalahin dia dengan di area dia gitu, yang langsung hajar gitu. Kenapa begitu? Karena saya udah latihan, saya udah bentuk teknik saya dari kecil saya sudah dipersiapkan untuk berlatih. Nah, pertanyaannya, sparring partner lu ada nggak yang seganas dia gitu loh? Kan beda nih, Ahong kalau sparring partner sama teman-teman di Sasana, sama sparring partner sama orang yang bener-bener pukulannya keras kayak gitu. Nah, gimana? Apakah pernah ketemu yang sekuatnya dan yakin gitu loh? Yakin? Saya pernah ketemu orang tinju juga. Oh, pernah? Pernah. Tapi gini, orang tinju tuh sebenarnya beda loh sama Ahong. Ahong nih kadang-kadang dia tekniknya nggak seperti teknik tinju, tapi pukulannya memang akurat, keras, dan kayak nyari rahang ini loh. Kayak ada otomatis, tombol otomatisnya gitu. Nah itu gimana tuh Hong? Lu latihan lu bisa begitu, lu selalu akurat dan sekali pukul jatuh. Ada radarnya, Pak. Ada radarnya. Mana gue tahu, gue juga nggak tahu. Insting tuh ya, insting dan latihan pastinya ya. Iya. Insting dan latihan. Biasa kepala latihannya sama itu batok kelapa. Batok kelapa. Ya, lu suka nggak cuma diliatin doang, batok kelapanya digantung, liatin doang. Nggak dipukul, nggak sakit. Nah, San, ini kita ngomong indah-indahnya dulu ya. Iya. Umpamanya aja, perumpamaan aja. Kalau lu sampai akhirnya bisa ngalahin Ahong, ini otomatis Ahong bilang dia mau gantung sarung, ya gantung glove gitu loh. Saat itu juga. Menurut pendapat lu gimana dia menggantungkan sarung? Ya, udah pantas. Apa? Udah pantas. Udah pantas? Udah pantas. Kenapa pantas? Ya, udah eranya udah habis itu. Oh, eranya udah habis. Jadi memang itu lumrah buat Sandi ya? Iya. Gimana Hong? Memang lu kalau seandainya sampai lu kalah, lu gantung sarung gitu. Emang udah bulat atau masih bisa digoyang? Kagak. Udah pasti kalau gua kalah gua gantung sarung yang lain juga. Tapi menurut gua sih, tinju. tapi menurut gua sih nggak juga loh. Gini, kalau seandainya lu kalah, misalkan kalah tipis, tapi pada trennya pada saat lu udah tiba-tiba lu bisa main 5 round, terus pada saat akhir tiba-tiba lu
lu yang nyerang dia gitu dan dia hampir kalah. Itu kan kayak People Champ, kalah angka tapi tipis jadi kontroversi dan lain-lain. Mungkin nggak lu akhirnya terus lu jadi oke, gua rematch lagi. Mungkin nggak kalau kayak gitu? Enggak, seorang laki-laki akan terima apa yang diucapkan. Gua Gitu. kalah, ya kalah, mau kalah tipis, kalah banyak, kalah. Kayaknya lu udah janjian sama si Caroline ini mana nih? Sama Bini ya? Sama Kayak- maknya. Maknya. Oh, sama mak lu. Iya, maknya dia juga. Oh, maknya dia. Oh, tapi kalau menang lanjut dong. Nah, lo pakai mikir lagi. Nggak bisa, lu udah ada sabuk kalau lu menang. Iya, lu kalau menang lu harus pertahanin sabuk lah. Juaranya sebenarnya masih ada di situ nungguin lu. Di Amerika nanti nggak tahu datang nggak ya? Datang nanti ke sini dia. Takutnya jadi migran gelap sih. Dia tahu Ahong mau lawan, pasti dia nonton. Iya. Iya. Jadi kita masih tunggu nih, ya. Nah, kalau misalkan Sandi ajak lu main di ground, menurut lu gimana? Biasa aja. Biasa aja. Karena main ground ya udah biasa sih. Oh, udah biasa. Jadi lu nggak khawatir ya dengan ground and pound dia? Gue khawatir Dengan- kalau bini gue marah sama gue tuh gue baru khawatir. Oh. Kalau gue dibawa ke ground, gue nggak pernah khawatir. Oh. Dibawa main ke atas, nggak pernah khawatir. Oke. Gue cuma takut kalau lawannya yang KO, nah gue khawatir. Aduh. Ya beneran gue selalu khawatir sama lawan gue yang KO. Oh, oke, betul. Betul. Lu khawatir kalau dia kenapa-napa ya? Iya. Gimana menurut pendapat lu, San? Gimana? Ya, kalau misalkan lu ngajak dia main ground, lu PD-nya seberapa? Saya udah siap dari berapa kali saya pertandingan. Dia jago jujitsu loh. Iya. Jurus saya tahu. biji susu saya. Jujitsu. 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 Ya. Nanti gue cuta-cuta Ya juga. kan ada dari beberapa pertandingan saya menang dari kuncian juga. Saya Kuncian udah juga? persiapkan. Soalnya Sandi kan basic karate dan wushu ya. Iya. Nah, apakah sudah porsi latihannya kan gini, MMA ini stand up fighting dan ground fighting ya. 50% di stand up, 50% di ground. Bahkan kadang-kadang malah 70% di ground terjadi pertarungannya. Ada yang 80%. Nah, dengan tahu bahwa Ahong ini punya basic jujitsu, apakah Sandi nanti akan mainnya lebih banyak di atas? Kurang nanti dilihat dari permainan nanti aja. Saya kurang tahu nanti dimain di atas mau di bawah, tergantung nanti di permainan di atas nanti. Oke, jadi maksudnya ngalir aja nih. Ngalir aja. Ngikutin situasi ya. Ngikutin situasi. Ini dapat bocoran nih, kayaknya Ahong ada sesuatu yang ngeganjel nih, kayak ada yang disimpan-simpan, ada yang mau diutarain tapi ditahan-tahan. Apaan tuh, Hong? Apaan yang lu tahan-tahan? Nahan lapar. Nah, lapar. Tadi kan udah dikasih pisang, udah. Baru pisang. Hah? Nah, lu gimana? Ada yang pengen lu sampein nih kayaknya ke si Sandi nih. Ada yang lu Gue lagi mikir-mikir apa yang pengen gue sampein ya. Oh, oke. Sambil lu nungguin lo. Iya. Nah, ini gue mau nanya ya. Dengan staminanya Ahong ini, target pertandingan, target finishnya itu di ronde keberapa dengan apa pertarungan besok nih? Saya untuk target di ronde berapa, menang di ronde berapa, saya belum bisa menentukan. Oke. Target belum bisa menentukan. Tapi kan prediksi ada dong. Prediksi ada. Nah, prediksi nggak apa-apa prediksi. Kan namanya prediksi. Gitu loh. Prediksi di ronde kedua, ronde ketiga. Ronde kedua atau ronde ketiga? Iya. Kenapa ronde kedua? Saya sudah lebih siap, saya sudah mempersiapkan diri. Heeh. Dari pengalaman Ahong kemarin, dari ronde kedua, udah kehabisan napas. Pada saat lawan siapa? William Munster ya? William Munster. Oh, oke. Ahong sendiri tadi bilang dia cukup 1 ronde. Kalau dia ronde 2, nyampe nggak ronde 2, Hong? Hah? Takutnya gue nggak nyampe. Takutnya lu yang nggak nyampe ronde 2. Wah. Tapi kelihatannya dia masih nyimpen nih, nggak mau dikeluarin. Bener kata teman-teman di sini. Kayaknya ada yang ditahan-tahan gitu loh. Apa sih yang lu tahan, Hong? Yang gue tahan cuma satu. Nanti waktu fight, kita fightnya bener-bener fight. Oi, Ayo itu kita yang gue baku-baku. mau. Maksud bener-bener Itu. fight. Jadi Baku-baku. maksud gue, Heeh. jangan karena kita ada bertemu begini nih, kayak kita kayak temen nih. Gue paling nggak mau tuh. Oh, Gue nggak suka tuh kayak gini. Gua Maunya gue, kita fight. Nanti kita Mau bawa. musuh dulu kita. Iya. Setelah selesai baru kita jadi temen. Nah, oke. Gitu. Jadi kita fight bener-bener Siap. fight. bener Oke? fight. Siap. Siap nggak lo? Siap. Jadi Iya, gue udah ngelawak, neken deh. begini gue ngelawak nih. Ah. Gua cairin suasana, cuman bukan masalah cairin suasananya. Heeh. Gue agak kaku kalau gue kayak gini. Nah. Yang gue mau adalah pada saat gue ketemu di atas oktagon, Nah. bel bunyi, hantem, ayo lu keluarin kemampuan lo, gue keluarin kemampuan gue, kita adu sikat,
berikan yang terbaik, siapa yang menang, kayak Gua gitu aja. nggak sabar nungguin Apa yang 18 terjadi Maret misalkan kayak gini. di sebelum-sebelumnya kita anggap kita ini musuh gitu, benar-benar musuh. Iya. Jangan ada senyum, jangan ada ya rasa nggak enaknya, rasa Iya. gua kasihannya, nggak usah. Gua ngelucunya, nggak usah. Kita fight, benar-benar kita fight. Tiba-tiba Sampai di atas oktagon, selesai, di situ baru kita temenan. Itu baru teman. Iya, betul. Nah, tiba-tiba- Jadi lu hormatin gua hormatin lu. Pada saat lu melakukan yang terbaik, gua akan lakukan yang terbaik. Gua hormatin lu akan hormatin gue. Itu masalahnya. Gimana tanggapan lu terhadap statement dari dia? Kayaknya udah mulai ini nih. Mulai panas ya. Udah mulai panas nih. ya. Kayaknya Ya udah nanti mulai kita keluar tunjukkan, nih. kita baku hantam sama Bang Awang. Baku hantam. Emang dia, yang tadi ya prediksi 2 Iya. ronde ya. Iya. Oh itu. Ini sih bakalan gokil ya. Oke, dari ini ada pesan-pesan terakhir nih buat dia sebelum ketemu Gua nanti belum mau Sabtu. mati. Enggak, maksudnya statement terakhir nih untuk si Ahong nih. Bang Awang, nanti kita Iya. akan baku hantam di oktagon nanti. Itu aja. Itu aja statementnya. Oke, kalau Kita tunjukkan yang terbaik. ya kalau Ahong kayaknya tadi udah memberikan statement ya, udah bukan statement lagi tuh, udah cywar tuh ya, Cywar. udah. Oke, ada ini penggemar Sandi Pramana yang ada di daerahnya yang akan mendukung, silahkan diajak teman-temannya di sini. Untuk penggemar saya dimanapun berada, mau di keluarga juga, mohon doanya untuk Sandi Pramana. Minta doanya bisa menunjukkan yang terbaik, bisa menang, juara, dan terutama selamat. Dan selamat kemenangan aja. Oke, nah sekarang Hong, Ya. ini udah banyak sekali fans ataupun haters yang nungguin lu, ya. Fans hater yang nungguin lu untuk comeback, ya. Tolong disampaikan pesannya untuk 18 Maret besok. Buat yang haters dulu yang berarti ya. Boleh bebas. Buat yang haters, jadilah haters terus-terusan. Karena kalau nggak ada lu nggak rame, bro. Iya. Nah, untuk para fans, thank you untuk selama ini kalau udah mendukung gue pada saat gue susah, pada saat gue naik. Tetapi apapun yang terjadi hasilnya pada tanggal 18 nanti, gue tetap terima kasih. Oke, luar biasa. Kita udah nggak sabar ya, tanggal 18 Maret jam 10 malam di Tenis Indoor Senayan, atau yang nggak bisa datang bisa langsung nonton di Antv ya. Pertarungan terbesar nih, terbesar yang pernah terjadi di One Pride. Dalam satu malam ada 3 title fight, ada Rudy Ahong Gunawan, ada Suwardi, ada Gugun Gusman yang berusaha untuk menjadi sang juara di kelas masing-masing. Oke, terima kasih juga untuk KPC dan IMP yang berkat mereka kita bisa menjalankan debat petarung ini yang begitu seru. Dan sampai ketemu lagi di debat-debat petarung berikutnya. One Pride untuk Indonesia. Oke, siap. Mantap. Panas nih. Kita stare down dulu.